Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham ASI kuartal ketiga tahun 2022. Dan ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham ASI ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perdagangan, industri, habis itu ada pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan jasa. Dan sumber income-nya sebenarnya dari ASI sendiri, dari mobil dan motor, dan dia memiliki anak usaha yang teman-teman yang bergerak di bidang tambang, habis itu juga memang pertanian ya, habis itu jasa dan lainnya. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ASI. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Jardine Cycle sebesar 50,11% dan masyarakat sebesar 49,89%. Dan kita masuk ke revenue-nya. Untuk revenue secara 2021 dengan 2022, kuartal ketiga mengalami kenaikan sebesar 32,3%. Dan jika diasumsikan setahun, maka akan mengalami kenaikan sebesar 26,4%. Jadi teman-teman, untuk dari ASI sendiri memang kinerjanya juga makin bagus ya teman-teman, yang memang ada beberapa didukung oleh anak usahanya. Dan memang kalau kita lihat dari banding dengan 2020 yang di masa COVID, ya memang sudah mengalami pemulihan yang cukup signifikan. Terus dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya secara kuartal 3 sebesar 55,3%. Dan kalau diasumsikan dengan setahun, maka mengalami kenaikan sebesar 53,8%. Dan dari segi asetnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 12,2%. Dan kenaikan aset ini juga didukung kenaikan dari segi hutangnya, yaitu sebesar 14,8%. Dan dari segi modalnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 10,3%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2017 sampai 2022. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2022 ini sebesar 10,52%. Jadi sangat bagus ya teman-teman dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya di sekitar 8-9%. Jadi di 2022 ini mencetak kinerja dari net profit margin yang lebih bagus. Terus untuk dari segi EPS-nya di 767 dan mengalami kenaikan yang lumayan teman-teman dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan ini asumsi ya teman-teman untuk 2022-nya. Kalau misalnya kita lihat secara kuartal 3 dibanding dengan kuartal 3, memang juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 200 perak di EPS-nya. Untuk dari segi PER-nya menjadi 7,1 kali, ya ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kenapa? Karena dari segi EPS-nya yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan dari segi harganya pun mengalami penurunan. Terus untuk dari segi book value sekarang di 5872, jadi mengalami kenaikan juga dari segi book value-nya, yang membuat PBV-nya di 0,93 kali. Untuk PBV ini kalau kita lihat secara historis ya makin lama makin murah ya teman-teman untuk dari saham Astra ini, yang dimana karena kenaikan dari ekuitasnya yang membuat book value-nya mengalami kenaikan, yang kalau kita bandingkan dengan harga ya itu yang membuat PBV-nya makin rendah. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,73 kali. Untuk dari segi DER-nya ini kalau saya lihat juga secara rasio memang masih sangat sehat ya, masih di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE-nya di 13,06%, mengalami kenaikan juga dibanding dengan tahun sebelumnya. Terus untuk ROA-nya di 7,54%. Semua mengalami kenaikan karena EPS-nya mengalami kenaikan yang lumayan signifikan ya teman-teman. Kenaikannya itu sekitar, kalau kita asumsi dari sini mungkin sekitar 50% untuk dari segi net profit-nya. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk analisa ini. Dan saat saya menganalisa lebih lanjut untuk harga saham sekarang di 5450, nah dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 6.500. Jadi memiliki margin of safety sekitar 19%.
Oke teman-teman, sebelum saya ke kesimpulan, saya ada buat website. Jadi websitenya di valuestock.id. Teman-teman bisa dapatkan konten-konten tentang analisa fundamental atau belajar tentang finance. Teman-teman bisa langsung saja berkunjung ke websitenya saya. Jadi di situ ada ebook juga, ada intrinsic value sama invest with Mimin. Jadi kalau teman-teman mau update juga ke VIP class ya, teman-teman bisa dapatkan lifetime user sama private class yang saya ajarkan. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama dari produk dan jasa, teman-teman. Untuk dari saham Astra ini saya beri akses oke karena dari segi bisnisnya masih prospek ya untuk kedepannya. Untuk dari segi GCG saya beri akses oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya beri akses oke karena mengalami kenaikan dan kenaikannya cukup signifikan. Untuk dari segi aset saya beri akses oke juga karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya di bawah 1 dan hutangnya masih cukup sehat. Untuk book value-nya saya berikan oke karena dari segi book value-nya memang dibanding dengan harga sekarang masih di bawah 1 ya untuk dari segi PBV-nya. Terus untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 2 kali bunga deposito yang saya anut atau 9%. Jadi saya berikan oke untuk status ROE-nya. Untuk marginal safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk saham Astra ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Jadi kesimpulannya adalah 11/11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Astra ini, ASI ini. Untuk perusahaan Astra ini sebenarnya cukup bagus ya teman-teman ya, dan dengan harga sekarang menurut saya sih cukup murah. Tetapi sementara saya belum ada posisi di saham ASI ini atau Astra. Kenapa? Karena saya sudah all in ya di saham, jadi sudah tidak ada modal lagi untuk membeli saham ASI ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman tertarik untuk lihat di websitenya saya, bisa ke valuestock.id dan linknya juga saya taruh di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buka analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video.